Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitria Zahra dengan NIM G0023-063 dari kelompok A2. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi 2.3. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai area Brodmann. Area Brodmann itu terbagi menjadi banyak sekali. Yang pertama di sini ada area 1, 2, 3A dan juga 3B, yaitu di sini. Dia itu merupakan postcentral gyrus atau primary somatosensory cortex. Dia fungsinya untuk menerima sensasi dari semua bagian tubuh dan disinilah menggapai kesadaran. Sensasi umum ini mencakup nyeri, suhu, raba, tekan, dan proprioseptif. Terus untuk area 4 di bagian sini ada primary motor cortex. Dia itu area motorik primer yang bertanggung jawab untuk gerakan voluntary. Nah, terus untuk selanjutnya ada area 5 dan 7. Itu merupakan superior parietal cortex. Dia fungsinya berhubungan dengan area-area sensorik lain dari korteks sensorik. Korteks asosiasi sensorik menerima dan mengintegrasi berbagai modalitas sensorik. Terus ada area 6 dan juga 8, itu merupakan premotor areas. Terus untuk area 8, dia frontal A5, fungsinya bertanggung jawab untuk gerakan-gerakan menyidik volunteer dan deviasi konjugat dari mata dan kepala. Gerakan mata volunteer mendapat input dari area 4, 6, 8, 9 dan juga 46. Seperti itu. Nah, lanjut ke area 9, 10, 11, dan juga 12. Dia merupakan dorsolateral prefrontal cortex. Fungsinya berkaitan dengan kepribadian seseorang. Fungsi utamanya yaitu melakukan kegiatan intelektual kompleks, beberapa fungsi ingatan, rasa tanggung jawab untuk melakukan tindakan dan sikap yang dapat diterima oleh masyarakat, ide-ide, pikiran kreatif, penilaian, dan pandangan ke masa depan. Terus untuk selanjutnya ada area 17. Area 17 dia merupakan primary visual cortex. Fungsinya menerima informasi penglihatan dan menyadari juga mengenai sensor warna. Terus untuk selanjutnya area 18 dan juga 19, dia merupakan visual associated cortex, di mana dia menerjemahkan informasi penglihatan, berperan juga dalam refleks gerakan mata saat memandang atau mengikuti suatu objek. Terus selanjutnya ada area 20, dia temporary inferior gyrus. Terus untuk area 21 dia median, fungsinya itu untuk pendengaran. Terus ada area 22, dia merupakan auditory associated cortex. Fungsinya dia itu interpretasi korteks auditorik primer dan bekerja sama dengan area Wernicke di dekatnya untuk pemahaman bahasa melalui pendengaran. Selanjutnya ada area 23 dan juga 24. Nah, dia itu fungsinya untuk merasakan tubuh sendiri. Terus ada area 25 dan juga 32. Dia medial frontal cortex, fungsinya gerak spontan. Terus area 26 dia ectos plenialis. Terus area 28 dia entorhinal cortex, fungsinya persepsi bau. Terus ada area 40 di mana dia parietal cortex, mengenali benda melalui sentuhan. Terus area 41 dan 42 dia penerima suara, dan area 45 sama 44 dia merupakan motor speech area, bertanggung jawab atas pelaksanaan motorik berbicara. Seperti itu. Nah, next kita akan membahas mengenai tractus pyramidalis dan tractus extrapyramidalis. Untuk tractus pyramidalis sendiri, dia tuh merupakan jalur output paling penting dari korteks motorik. Setelah meninggalkan korteks, serat melewati posterior limb kapsul internal di antara nukleus caudatus dan putamen ganglia basalis, menurun melalui batang otak dan membentuk piramid pada medula.
Sebagian besar serat piramid menyilang pada lower medula ke sisi berlawanan dan menurun ke traktus kortikospinal korda dan berhenti pada interneuron di sisi intermediate materi abu-abu korda spinalis. Nah, beberapa serat berhenti pada saraf penghantar sensoris di cornu dorsalis dan sangat sedikit serat yang berhenti langsung pada saraf motorik anterior yang menyebabkan kontraksi otot. Nah, kalau misal traktus ekstrapiramidalis, dia merupakan seluruh bagian dari otak dan batang otak yang berhubungan dengan kontrol motorik di luar sistem kortikospinal piramidal. Bagian-bagian ini termasuk jalur yang melalui basal ganglia, formasi retikular batang otak, nukleus vestibular, serta nukleus merah. Kelompok area kontrol motorik ini sangat beragam sehingga sulit dideskripsikan fungsi neurofisiologis sistem ekstrapiramidalis secara penuh. Walaupun tampak terpisah, traktus ekstrapiramidalis dengan piramidalis tetap saling berhubungan dalam kontrol gerakan. Lanjut, kita masuk ke anatomi encephalon. Encephalon atau otak itu adalah komponen sistema nervosum sentral atau sistem saraf pusat. Selama perkembangan, encephalon dapat dibagi menjadi 5 bagian yang saling bersinambungan dari rostral atau kranial itu ke kaudal. Nah, bagian-bagiannya itu yang pertama ada cerebrum atau tencephalon yang menjadi hemispherium cerebri yang besar. Permukaannya terdiri dari elevasi dan depresi atau cekungan, dan sebagian dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri yang dalam dan mengisi area kranium di atas tentorium cerebelli dan terbagi menjadi lobus-lobus berdasarkan posisinya masing-masing. Terus ada di encephalon, dia tuh tersembunyi dari pandangan pada encephalon orang dewasa oleh hemispherium cerebri, terdiri dari talamus, hipotalamus, dan struktur lainnya yang terkait, dan secara klasik dianggap sebagai bagian paling rostral dari truncus encephali. Walaupun demikian, dalam penggunaan umum yang digunakan saat ini, biasanya istilah truncus encephali merujuk pada mencephalon, pons, dan medula oblongata. Gitu. Selanjutnya ada mencephalon atau midbrain. Merupakan bagian pertama truncus encephali yang terlihat ketika encephalon orang dewasa yang utuh diperiksa dan berada pada batas antara dan pada kedua fossa cranii media dan fossa cranii posterior. Terus ada metencephalon yang menjadi cerebellum, terdiri dari 2 hemispherium di lateral dan 1 bagian di garis tengah pada fossa cranii posterior di bawah tentorium cerebelli. Nah, dan pons anterior dari cerebellum, dia merupakan bagian menonjol truncus encephali pada bagian paling anterior fossa cranii posterior yang berhadapan dengan clivus dan dorsum cellae. Terus ada miencephalon atau medula oblongata, paling sini letaknya. Bagian paling kaudal truncus encephali yang berakhir pada foramen magnum atau radicis paling superior nervus cranialis 1 dan padanya melekat nervus cranial 6-12. Lanjut ke medula spinalis. Jadi medula spinalis ini dia membentang dari foramen magnum sampai sekitar level diskus di antara vertebra lumbal 1 dan 2 pada dewasa, meskipun dapat juga berakhir setinggi vertebra thoracalis 12 atau serendah diskus di antara vertebra lumbal 2 dan 3. Nah, pada neonatus, medula spinalis itu membentang sampai sekitar vertebra lumbal 3, namun dapat juga sampai vertebra lumbal 4. Ujung distal medula spinalis berbentuk kerucut gitu. Nah, untuk medula spinalis dia tuh terdapat 2
pembesaran utama pada daerah yang terkait dengan asal muasal nervis spinal yang mempersarapi ekstremitas superior dan juga ekstremitas inferior. Nah, suatu intumesentia cervicalis terjadi pada daerah yang terkait dengan asal mula nervi spinal C5 sampai T1 yang mempersarapi ekstremitas superior. Nah, suatu intumesentia lumbosacralis terjadi pada daerah yang terkait dengan asal mula nervi spinal L1 sampai S3 yang mempersarapi ekstremitas inferior gitu. Nah, terus ada permukaan luar medula spinalis, itu ada visura mediana anterior terletak di sepanjang permukaan anterior. Terus ada sulcus medianus posterior, dia terletak di sepanjang permukaan posterior. Nah, sulcus posterolateralis pada tiap sisi permukaan posterior menandai tempat vila radicularia posterior nervis spinalis memasuki medula. Nah, sedangkan kalau permukaan dalam medula spinalis, dia memiliki kanalis centralis kecil yang dikelilingi oleh substansia grisea dan alba. Nah, substansia grisea dia itu kaya akan soma sel neuron yang membentuk kolumna-kolumna secara longitudinal di sepanjang medula, dan pada penampang lintang kolumna-kolumna ini membentuk huruf H yang khas pada daerah tengah medula. Nah, terus kalau misalnya substansia alba, dia mengelilingi substansia grisea dan kaya akan prosesus sel neuron yang membentuk berkas-berkas atau trunkus besar yang naik dan turun di dalam medula menuju level medula spinalis yang lain atau membawa informasi ke dan dari encephalon. Nah, selanjutnya kita masuk ke nervus cranialis. Untuk nervus cranialis sendiri, seperti yang kita ketahui ada 12, dari mulai olfactorius sampai hipoglossal. Nah, di sini kita akan membahas di mana tempat keluar serta fungsi dari nervus cranial itu sendiri. Yang pertama ada nervus 1, di mana dia merupakan olfactorius. Dia keluar dari lamina cribosa tulang ethmoidal. Nah, dia fungsinya sebagai penghidu atau mencium gitu, indera penciuman. Terus yang kedua ada opticus, dia keluarnya dari canalis opticus untuk penglihatan. Nah, terus ada oculomotor, dia tempat keluarnya di visura orbitalis superior. Dia itu fungsinya mempersarapi musculus levator palpebra, rectus superior, rectus inferior, rectus medialis, dan obliquus inferior. Nah, terus selanjutnya ada toclearis, dia keluar dari visura orbitalis superior juga, mempersarapi musculus obliquus superior. Terus ada trigeminus, dia keluar dari visura orbitalis superior juga, dan dia berfungsi untuk sensorium dari divisi ophthalmicus oculi. Terus dia juga mempersarapi musculi temporalis, terus meseter, dan lain-lain. Terus ada nervus abducens, dia dari visura orbitalis superior juga, mempersarapi musculus rectus lateralis. Terus ada nervus facialis, nervus 7, dia keluar dari foramen stylomastoideum. Dia itu berfungsi untuk mempersarapi glandula lacrimalis, terus submandibularis, sublingualis, dan membran mukosa cavitas nasi. Terus ada vestibulocochlearis, nervus 8, dia meninggalkan cavitas cranii melalui meatus acousticus internus. Nah, fungsinya sendiri dia keseimbangan atau pendengaran. Nah, terus ada nervus glossopharyngeus, dia itu keluarnya dari foramen jugular, dia sensorium dari glammus caroticum dan sinus caroticus. Terus dia pengecapan dari 1/3 posterior lingua, mempersarapi glandula paratoidea. Terus ada nervus vagus, dia juga dari foramen jugular, dia sensorium dari laringofaring. Terus dia juga mempersarapi satu musculus lingua, palatoglossus, musculus palatumole, dan laring.
Terus ada nervus accessorius, dia juga dari foramen jugular, mempersarapi musculus sternocleidomastoideus dan trapezius. Terus ada hipoglossus yang terakhir, dia dari keluarnya itu kanalis hipoglosi, dia mempersarapi muskuli hipoglossus, terus genioglossus dan styloglossus dan semua muskuli intrinsik lingua. Nah, kita masuk ke circulus anteriosus williesi. Nah, encephalon itu dia menerima suplai arterianya dari dua pasang pembuluh darah, arteri vertebralis dan arteri carotis interna. Nah, yang saling berhubungan pada kavitas cranii untuk membentuk circulus arteriosus cerebri. Circulus anteriosus cerebri dibentuk pada basis encephalon oleh sistem arteria vertebrobasilaris dan sistem arteria carotis interna yang saling berhubungan. Nah, terus hubungan anastomosis ini dibentuk oleh satu arteria communicans anterior yang saling menghubungkan arteria cerebri anterior dextra dan sinistra. Terus dua arteri communicans posterior, satu pada setiap sisi, menghubungkan arteri carotis interna dengan arteri cerebri yang posterior. Nah, lanjut ke jalur penglihatan. Bagaimana sih proses jalur penglihatan? Yang pertama, cahaya masuk ke permukaan anterior mata melalui kornea dan akan dimodifikasi dengan dua cara. Pertama, jumlah cahaya yang mencapai fororeseptor dimodulasi dengan perubahan ukuran pupil. Cahaya difokuskan oleh perubahan bentuk lensa. Nah, terus setelah melewati pupil, cahaya menuju ke lensa. Kornea dan lensa menekuk bersamaan untuk memfokuskan cahaya yang masuk menuju ke retina. Terus, informasi sensoris kemudian akan menuju saraf bipolar dan lapisan sel ganglion. Nah, akson sel ganglion, dia tuh bakalan membentuk saraf optik yang meninggalkan mata melalui diskus optik. Terus, saraf optik dari nervus kranial yang kedua, optikus, dari retina menuju kiasma optik di otak, di mana beberapa serat menyilang menuju sisi berlawanan. Potensial aksi meninggalkan badan sel ganglion dan berjalan pada saraf optik ke sistem saraf pusat untuk proses selanjutnya. Nah, saat saraf optik masuk ke otak melalui kiasma optik, beberapa serat saraf dari tiap mata menyilang ke sisi berlawanan untuk diproses. Nah, saat akson meninggalkan kiasma, beberapa saat menuju otak tengah untuk mengontrol pergerakan mata atau berkoordinasi dengan somatosensori dan informasi auditori untuk keseimbangan dan pergerakan. Sebagian besar akson dia berjalan ke badan geniculatus lateral thalamus, di mana serat optik bersinap dengan saraf pada korteks visual di lobus optikal. Nah, terus korteks visual bergabung dengan informasi monokuler dari kedua mata untuk memberikan gambaran binokuler lingkungan sekitar. Nah, jalur kolateral berjalan dari thalamus ke otak tengah, di mana bersinap dengan saraf eferen cranial nervus 3 yang mengontrol diameter pupil. Nah, lanjut kita membahas mengenai otot mata. Jadi, terdapat dua kelompok muskuli di dalam orbita. Muskuli extrinsic bulbus oculi, dia merupakan ekstraokuler yang terlibat dalam gerak bulbus oculi atau mengangkat palpebra. Nah, muskuli intrinsik dalam bulbus oculi yang mengontrol bentuk lensa dan ukuran pupil. Nah, terus ada musculus extrinsic, termasuk levator palpebra superioris, rectus superioris, inferior, medialis, lateral, obliquus superior dan inferior. Muskuli intrinsik termasuk muskuli ciliaris, terus pincer pupil dan dilator pupillae. Nah, dari 7 muskulus pada kelompok muskuli extrinsik, 1 muskulus berfungsi mengangkat palpebra, sedangkan 6 lainnya menggerakkan bulbus oculi. Gerak bulbus oculi dalam 3 dimensi adalah, yang pertama ada elevasi, dia menggerakkan pupil ke superior, terus depresi menggerakkan pupil ke inferior, abduksi itu ke lateral, dan aduksi ke medial. Nah, rotasi internal
intorsi, rotasi bagian atas pupil ke medial atau menuju hidung, dan rotasi eksternal atau ekstorsi itu dia pupil ke lateral menuju regio temporalis atau pelipis. Nah, musculus ciliaris terdiri dari serabut otot polos yang tersusun longitudinal, sirkuler, dan juga radial, dikendalikan oleh parasimpatikum yang berjalan ke orbita dalam nervus oculomotorius atau 3. Terus sabut-sabut otot ini akan saat berkontraksi memperkecil ukuran cincin yang dibentuk oleh corpus ciliare. Pengaturan ukuran pupil dilakukan oleh serabut otot polos dan juga iris. Serabut dalam pola sirkuler menyusun musculus sphincter pupillare yang dipersarapi oleh parasimpatikum. Kontraksi sabut-sabut tersebut memperkecil atau menyebabkan kontraksi celah pupil. Terus serabut yang tersusun dalam pola radial membentuk musculus dilator pupillae yang dipersarapi oleh simpatikum. Nah, kontraksi sabut-sabut tersebut memperlebar atau menyebabkan dilatasi lubang pupil. Nah, kita masuk ke perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Yang pertama, kita masuk ke saraf simpatis dulu. Saraf simpatis itu dia berasal dari tanduk lateral toraks dan lumbal dari medula spinalis T1 sampai L2. Preganglion pendek bersinap dengan badan sel neuron postganglion di dalam ganglia yang terletak di dalam rantai ganglion simpatis. Nah, serat postganglion panjang dan berakhir pada organ efektor. Terus preganglion melepaskan neurotransmitter ACH, postganglion melepas neurotransmitter norepinephrine. Terus dia juga fight or flight response. Nah, kalau parasimpatis dia berasal dari kranial dan sakral. Terus serat preganglionnya lebih panjang, postganglionnya sangat pendek dan berakhir pada organ efektor. Terus preganglion dan postganglionnya melepaskan neurotransmitter asetilkolin. Terus rest and digest function. Nah, kita masuk ke modalitas saraf kranial. Modalitas saraf kranial yang pertama yaitu CN1. Dia tuh merupakan aferen khusus untuk penciuman. Terus nervus yang kedua dia untuk penglihatan, optikus. Tadi yang pertama ada olfaktori. Terus yang ketiga okulomotor, dia itu aferen khusus penglihatan. Aferen somatik general mempersarapi sebagian besar musculus extraocular. Terus aferen visceral mempersarapi sphincter pupillae, konstruksi musculus ciliaris. Terus dia juga lensa dalam melihat dekat. Terus ada nervus 4 clear, dia aferen somatik general mempersarapi musculus obliquus superior, suatu musculus extraocular pada orbita. Nah, terus ada nervus 5 trigeminus, dia aferen somatik general, persepsi raba, nyeri, suhu, membawa input atau masukan sensorium dari regio facialis, bagian sepertiga anterior scalp, membrana mukosa, kavitas nasi, dan kavitas oris. Nah, terus selanjutnya ada nervus 6 abdusen, dia aferen somatik general mempersarapi musculus rectus lateralis pada orbita. Nah, terus ada nervus 10 aferen somatik umum, membawa input sensorium dari laring, pars laringea, bagian profundus. Terus dia juga mempersarapi satu musculus lingua palatoglossus, palatumole, kecuali tensor palatini. Terus ada nervus 11, dia aferen somatik general mempersarapi musculus sternocleidomastoideus dan trapezius. Terus ada aferen somatik general, dia mempersarapi semua musculus intrinsik dan sebagian musculus intrinsik lingua. Ya, sekian penjelasan anatomi 2.3 dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya atau salah pelafalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.